Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 Kimia Industri yang beranggotakan Rizka Ayusa Fitri, Afifah Noviana Sari, Frisilia Novia Beliana P, Rafika Firna Hidayah, Israun Julaika, Arvina Dwi Aprilia, Zeni Febriana Sari, dan Zulfia Rifkina Bila ASH akan mempresentasikan tentang dasar-dasar organisasi dan fungsi manajemen. Kita masuk ke sub pembahasan yang pertama, yaitu dasar-dasar manajemen. Ilmu manajemen sama usianya dengan kehidupan masyarakat, karena pada dasarnya manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip manajemen. Baik langsung maupun tidak langsung, baik disadari ataupun tidak disadari, manusia menggunakan prinsip-prinsip dari manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur. Dalam hal mengatur akan timbul masalah, problem, proses, dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur, dan apa tujuan pengaturan tersebut. Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan atau sasaran, serta mendeterminasi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik, efektif, dan efisien. Sehingga yang dapat kita tarik dari semua definisi di atas yaitu pertama, manajemen adalah perpaduan antara ilmu pengetahuan dan seni. Kemudian manajemen juga diartikan sebagai suatu proses yang sistematis, terkoordinasi, dan kooperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Manajemen juga mempunyai tujuan tertentu. Berhasil tidaknya tujuan itu tergantung pada kemampuan mempergunakan segala potensi yang ada. Manajemen hanya dapat diterapkan pada sekelompok manusia yang saling bekerja sama secara formal serta mempunyai tujuan yang sama. Kemudian manajemen juga diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Dalam manajemen, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat dominan. Kemudian manajemen juga merupakan suatu sistem kerjasama yang kooperatif dan rasional. Kemudian terakhir, manajemen juga didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur. Dari beberapa pendapat di atas juga dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan gabungan antara seni dan ilmu untuk mengoptimalkan sumber daya organisasi yang terdiri dari 8M plus E plus I. Yang pertama yaitu ada man atau sumber daya manusia, kemudian ada mesin atau peralatan-peralatan, material atau bahan baku, kemudian ada money atau modal, metode atau cara dan strategi dalam melaksanakan kegiatan, ada minute atau waktu, ada market atau pasar tujuan yang ingin diraih, ada media atau sarana dalam mencapai tujuan, energi, dan informasi. Unsur-unsur ini memiliki fungsi masing-masing yang saling berinteraksi atau mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi, terutama proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Sistem manajemen yang baik harus dapat menyatukan sekumpulan karyawan atau manusia yang bekerja secara kontinu pada suatu industri yang dapat mengubah material agar dapat mempunyai nilai lebih dengan menggunakan peralatan atau mesin dengan metode tertentu, di mana jumlah dari produksi material tersebut tergantung dari kebutuhan konsumen atau pasar, dan juga harus memperhatikan faktor lingkungan baik secara mikro maupun makro. Di antara elemen-elemen dalam sistem tersebut yang mempunyai peran yang cukup besar adalah manusianya, di mana dalam era sekarang ini manusia merupakan salah satu bagian dari sumber daya manusia, di mana kolektivitas manusia dalam suatu organisasi mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda-beda. Oke, yang selanjutnya yaitu organisasi manajemen. Dalam zaman modern ini, semua jenis kegiatan harus selalu diatur, dalam arti dengan aturan yang jelas, dan sekarang boleh dikatakan bahwa bidang manajemen sudah merupakan suatu profesi bagi ahlinya. Hal ini bertujuan agar kegiatan maupun pekerjaan yang dilakukan harus dapat dikerjakan secara efisien dan efektif, sehingga diperoleh masukan yang besar. Manajemen dibagi menjadi 3 golongan yang berbeda, yaitu yang pertama top manager. Top manager yaitu tingkat manajemen teratas dan memiliki kewenangan tertinggi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang bertanggung jawab langsung terhadap pemilik perusahaan. Pada umumnya menangani pekerjaan dengan tatanan secara konseptual serta pemikiran, bukan pada hal-hal teknis. Top manager terdiri dari eksekutif dan direksi, di mana direksi merupakan perwakilan dari pemilik perusahaan atau pemegang saham yang juga memilih eksekutif.
Contoh dari top manager antara lain CEO, CFO, CEO, General Manager, dan Presiden Direktur. Golongan yang kedua yaitu middle manager. Tingkat manajemen menengah berada pada posisi hierarki manajemen pada sebuah organisasi atau perusahaan. Dipilih secara langsung oleh top manager dan bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang ditentukan oleh top manager. Pekerjaan yang ditangani cenderung mengandalkan kemampuan manajerial dan hal-hal teknis namun kurang memerlukan keterampilan bersifat konseptual. Secara langsung bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya, bahkan juga terhadap beberapa karyawan operasionalnya. Contoh dari middle manager antara lain kepala departemen seperti manajer keuangan, manajer pembelian, manajer produksi, manajer cabang, dan junior eksekutif. Golongan yang ketiga yaitu lower manager. Tingkat manajemen yang paling rendah dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Manajemen pada tingkat ini bertugas untuk memimpin atau mengawasi kinerja dari tenaga operasional, sehingga manajer harus bekerja menggunakan keterampilan teknikal serta kemampuan komunikasi dan tidak terlalu membutuhkan kemampuan konseptual. Lower manager termasuk bagian dari manajemen operasional yang terlibat secara langsung dalam proses produksi dan juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana dan tugas yang diberikan oleh manajemen di atasnya. Contoh dari lower manager antara lain mandor atau pengawas atau yang sering disebut supervisor. Poin selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi dari manajemen. Dalam suatu bidang industri atau perusahaan, proses kerja diatur oleh pihak manajemen. Manajemen merupakan suatu pencapaian tujuan berdasarkan pelaksanaan fungsi tertentu. Akan tetapi, belum ada konsensus atau pengambilan keputusan maupun suatu kesepakatan yang menjadi fungsi-fungsi dari manajemen. Nah, beberapa ahli menjelaskan fungsi manajemen di antaranya. 1. Menurut Ernest Dale, manajemen adalah berfungsi sebagai planning, organizing, staffing, directing, innovating, representing, dan controlling. 2. Menurut Oi Liang Lee, manajemen berfungsi sebagai planning, organizing, directing, coordinating, and controlling. 3. Menurut Cons dan O'Donnell, yaitu fungsi manajemen adalah organizing, staffing, directing, planning, dan controlling. Keempat, menurut Lois A. Allen, fungsi manajemen adalah leading, planning, organizing, dan controlling. Yang terakhir, menurut Lyndall F. Ulrich, fungsi manajemen adalah forecasting, planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Berdasarkan kombinasi dari fungsi-fungsi tersebut, dapat dirumuskan bahwa fungsi manajemen meliputi yang pertama yaitu forecasting atau ramalan, yaitu kegiatan meramalkan atau menafsirkan atau dapat dikatakan sebagai memproyeksikan terhadap kemungkinan yang akan terjadi bila sesuatu dikerjakan. 2. Planning atau tahap perencanaan, yaitu penentuan serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. 3. Fungsi manajemen organizing atau organisasi, yaitu pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan, termasuk dalam hal ini penetapan susunan organisasi, pembagian tugas, dan fungsi. Yang keempat, staffing atau assembling resource, yaitu penyusunan personal, sejak dari penarikan tenaga kerja baru, latihan, dan pengembangan, sampai dengan usaha agar setiap petugas dapat memberi daya guna maksimal pada organisasi. 5. Directing atau commanding, dapat dikatakan sebagai pengarah atau mengkomando, yaitu usaha memberikan bimbingan, saran-saran, dan perintah dalam pelaksanaan tugas masing-masing bawahan atau delegasi wewenang untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen keenam yaitu leading, artinya pekerjaan manajer untuk meminta orang lain agar bertindak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 7. Fungsi coordinating atau koordinasi, yaitu menyelaraskan tugas atau pekerjaan agar tidak terjadi kekacauan dan saling melempar tanggung jawab dengan jalan menghubungkan, menyatu padukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan. Fungsi yang kedelapan yaitu motivating
atau motivasi, yaitu pemberian semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan agar mengerjakan kegiatan yang telah ditetapkan secara sukarela. 9. Fungsi controlling atau pengawasan, yaitu penemuan atau penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Fungsi yang ke-10 atau yang terakhir yaitu reporting atau pelaporan, yaitu penyampaian hasil kegiatan baik secara tertulis maupun lisan. Dapat disimpulkan bahwa fungsi dari manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Hal tersebut merupakan fungsi manajemen ke dalam perusahaan. Sedangkan ada juga manajemen memiliki fungsi keluar perusahaan. Di antaranya yaitu 1. Mewakili perusahaan di bidang pengadilan. 2. Ambil bagian sebagai warga negara biasa. Dan yang ketiga, mengadakan hubungan dengan unsur-unsur masyarakat. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni manajemen produksi. Nah, manajemen produksi ini memiliki pengertian sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan fungsi dari produksi, atau dalam definisi yang lain, merupakan penggabungan dan mengubah berbagai sumber daya yang digunakan dalam subsistem produksi organisasi menjadi produk bernilai tambah secara terkendali sesuai dengan kebijakan organisasi. Di sini, pada setiap organisasi, dalam perkembangannya tidak bisa memisahkan antara kegiatan produksi dan kegiatan operasi. Mengapa demikian? Karena operasional merupakan teknikal inti dan mendasar pada aktivitas organisasi, dan aktivitas produksi juga operasi merupakan aktivitas bisnis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pasarnya. Bisa dilihat pada gambar yang ada di PPT. Di situ tertera diagram terkait sistem produksi dan operasi yang produktif. Lantas apa sih tujuan dari manajemen produksi itu? Tujuan dari manajemen produksi yakni menghasilkan barang dengan kualitas dan kuantitas yang tepat pada waktu yang tepat dan biaya produksi yang tepat. Kualitas produksi dibuat sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kualitas yang tepat belum tentu terbaik karena produk yang dihasilkan harus sesuai dengan biaya produksinya dan juga karakteristik teknis sesuai dengan persyaratan yang spesifik. Selanjutnya yaitu adalah kerangka kerja pada manajemen produksi. Kerangka kerja dan kegiatan dipimpin oleh manajer operasi terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian aktivitas yang mempengaruhi perilaku manusia melalui model. Pada kerangka ini yang pertama yaitu adalah tahap perencanaan atau planning, yang merupakan suatu kegiatan perencanaan, subsistem operasi, organisasi, kebijakan, serta prosedur untuk mencapai tujuan. Tahapan ini mencakup klarifikasi peran dan fokus operasi dalam keseluruhan strategi organisasi yang juga melibatkan perencanaan produk, perancangan fasilitas, dan penggunaan proses konversi. Yang kedua yaitu adalah tahap organisasi atau organizing, yang merupakan suatu kegiatan membentuk struktur dan wewenang. Pada tahap ini, manajer bekerja untuk membangun sebuah struktur peran dan arus informasi dalam subsistem operasi, menentukan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, dan menetapkan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Dan yang terakhir yaitu adalah tahap pengendalian atau controlling, yaitu adalah suatu kegiatan yang menjamin kinerja aktual sesuai dengan kinerja yang direncanakan. Oleh karena itu, manajer operasi harus melakukan kontrol dengan mengukur hasil aktual dan membandingkannya dengan perencanaan operasi untuk memastikan bahwa rencana subsistem operasi dapat tercapai dan menyakup pengontrolan biaya, kualitas, dan jadwal. Selanjutnya yakni tren di bidang manajemen produksi. Menjadi perusahaan yang maju, maka perusahaan harus mampu di dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Maka, sebagai manajer harus mengetahui dan mampu menyesuaikan kemampuannya untuk menghadapi tantangan, dan diperlukannya ide, kreativitas, dan kecepatan yang tinggi dalam menghadapi tekanan globalisasi. Berikut merupakan tren di bidang manajemen produksi dengan pendekatan
pendekatan tradisional beserta penyebab dari perubahan dan tantangan pada saat ini. Yang pertama, terdapat fokus lokal atau nasional. Penyebab dari perubahannya yakni komunikasi global dan jaringan transportasi yang handal. Tantangannya yakni fokus global. Pendekatan tradisional yang kedua adalah jumlah pengiriman besar. Penyebabnya siklus produk yang singkat dan modal memberi tekanan untuk persediaan. Tantangannya kerja just in time. Yang ketiga, pembelian dengan penawaran terendah. Penyebabnya penekanan kualitas membutuhkan pemasok yang terlibat dengan fokus pada pelanggan. Tantangannya kemitraan rantai pasokan, kolaborasi, aliansi, outsourcing. Yang keempat, pengembangan produk yang lama. Penyebabnya siklus hidup lebih pendek, internet, komunikasi internasional cepat, desain dipermudah dengan kemudahan akses komputer. Tantangannya pengembangan produk yang cepat, aliansi, dan kolaborasi desain. Pendekatan tradisional yang kelima, produk yang distandarisasi. Penyebabnya pasar global yang berlimpah seperti bertambahnya proses produksi yang fleksibel. Tantangannya kustomisasi massal dengan penekanan pada kualitas. Selanjutnya, spesialisasi pekerjaan. Penyebabnya berubahnya lingkungan sosial, contohnya masyarakat mudah mengakses informasi dan pengetahuan. Tantangan saat ini adalah pemberdayaan pekerja, tim, dan pendamping produksi. Selanjutnya yakni fokus biaya rendah. Penyebabnya permasalahan lingkungan, meningkatnya biaya pembuangan limbah. Tantangannya produk ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah etika. Penyebabnya transportasi bisnis, kajian publik, dan global mengenai etika, tidak memperkerjakan anak, tolak suap, dan menghindari terciptanya polusi. Tantangannya standar etis dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Selanjutnya yaitu strategi manajemen produksi. Terdapat 3 strategi dalam menciptakan keunggulan kompetitif untuk seorang manajer. Antara lain, yang pertama ada diferensiasi, digunakan untuk menonjolkan keunikan dan keunggulan suatu produk dengan tujuan untuk menciptakan produk pasar yang potensial dan dapat meningkatkan nilai pelanggan dalam menghadapi pasar yang beragam. Juga sebagai strategi untuk menciptakan keunggulan bersaing melalui beragam pilihan produk dan jasa dengan keunikan dan karakteristik masing-masing. Yang kedua ada kepemimpinan biaya. Operasi produksi harus memperhatikan kualitas produknya dan efektivitas total biaya yang terjadi dalam proses produksi dengan mengawasi rantai produksi untuk memangkas aktivitas yang dapat menambah biaya agar mencapai efisiensi biaya. Yang ketiga ada bersaing dalam respon. Organisasi yang cepat dalam mengatasi tantangan perubahan dan perkembangan dapat lebih bertahan. Maka dari itu diperlukannya respon yang cepat, fleksibel, dan dapat diandalkan. Penerapan strategi yang tepat dan pengambilan keputusan yang hati-hati akan memungkinkan strategi lain yang dapat tercapai. Maka diperlukannya strategi khusus untuk mencampainya. Antara lain, fleksibilitas rancangan dan volume, harga rendah, pengantaran, mutu, jasa purna jual, dan lini produk yang banyak. Selain strategi khusus, juga diperlukannya strategi operasi. Karena manajer juga harus mampu memahami dalam proses pengambilan keputusan yang baik dengan menggunakan analisis didasarkan logika dan pertimbangan seluruh data yang ada. Strategi operasi antara lain rancangan barang dan jasa, kualitas, rancangan proses dan kapasitas, pemilihan lokasi, rancangan tata letak, berdaya manusia dan rancangan pekerjaan, manajemen rantai pasokan, sediaan, jadwalan, pemeliharaan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.